Assalamualaikum. Bahasa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Padahal ini rekamannya malam. Seperti biasa aku merekamnya biasa malam. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, semoga kalian sudah berdoa terlebih dahulu. Kalau yang ada ateis, nggak usah berdoa aja. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang manusia purba, yaitu tentang jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Nah, di sini mulai dari lokasi penemuan manusia purba di Indonesia. Itu ada di Sangiran, Kerinil, Wajak, dan Flores. Manusia purba yang ditemukan di Indonesia terdiri atas beberapa jenis. Jenis-jenis manusia purba tersebut yaitu Meganthropus, Picanthropus, Homo sapiens. Nah, kalaunya yang museum ini apa ini tulisannya lah? Museum Purbakala di Sangiran. Sangiran tuh yang ada di Jawa Timur. Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Ingat aku lah. Oke. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah Meganthropus, manusia purba jenis Meganthropus. Kalau di buku LKS itu ada di halaman 11. Halaman 11 sih. 11 saja, oke. Fosil Meganthropus pertama kali ditemukan oleh Van Koeniswald pada tahun 1941 di desa Sangiran, sekitar lembah Sungai Bengawan Solo. Meganthropus merupakan jenis manusia purba paling tua yang ada di Indonesia ya, bukan yang di dunia. Kalau yang di dunia itu adanya di daerah Afrika. Fosil yang ditemukan berupa fragmen rahang bawah sebelah kanan, rahang atas sebelah kiri, dan gigi lepas. Jadi ini nah yang ada ini kiri yang mana sih? Ini kayaknya kanan. Ya, soalnya gigi geraham ini. Nah, ini kiri. Soalnya ini ilatnya. Ada mungkin ilat ada tulangnya. Dari hasil penemuan fosil tersebut diperkirakan bahwa manusia jenis ini memiliki ukuran sangat besar atau raksasa. Oleh karena itu, fosil ini dinamakan Meganthropus paleojapanicus. Meganthropus paleojapanicus diperkirakan hidup pada tahun 1 sampai 2 juta tahun yang lalu. Wow, lumayan lama lah. Fragmen fosil Meganthropus yang ditemukan masih sangat sedikit. Jadi istilahnya itu kemungkinan besar ini hasil 1,2 juta tahun yang lalu. Kalau 1,2 juta tahun yang lalu itu pada zaman Neozoikum. Neozoikum di zaman tersier. Iyalah zaman tersier ya. Ya, zaman tersier yang di halaman 10. Jadi diperkirakan ini munculnya setelah reptil raksasa mulai menghilang dan musnah itu. Ujarnya Jepang. Kita kalau nyebuan sejarah ya percaya aja kayak itu. Nah, anggap aja sejarah sebagai ilmu, cukup mengetahui aja, tidak perlu diperdalami. Kalaunya belum cukup pengetahuan. Oke, selanjutnya Picanthropus. Picanthropus merupakan jenis manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Sisa-sisa kehidupan Picanthropus dapat ditemukan di Mojokerto, Kedung Blubus, Kerinil, Sangiran, Sambung Macan, dan Ngandong. Itu dia yang kalau ada di buku tuh di halaman 12 lah. Beberapa jenis Picanthropus yang ditemukan di Indonesia yaitu Picanthropus mojokertensis dan Picanthropus erectus. Jadi ibaratnya Picanthropus itu katanya sih hasil
setelah Meganthropus lalu berubah ke Picanthropus. Itu katanya sih, asalnya gana jadi halus ujarnya. Oke, selanjutnya Picanthropus mojocertensis. Picanthropus mojocertensis merupakan manusia purba jenis Picanthropus tertua yang ditemukan di Indonesia. Ingat ya, Picanthropus mojocertensis jenis manusia purba jenis Picanthropus tertua yang ditemukan di Indonesia. Siapa tahu ini keluar di ulangan nanti. Ulangan umum, Bang. Ulangan semester. Picanthropus mojocertensis ditemukan oleh Von Koenisworth di Mojokerto pada tahun 1936. Pada lapisan Pleistosen bawah ini hidup sekitar 2,5 sampai 1,2 juta tahun yang lalu. Oke, kalaunya yang pertama tadi Meganthropus itu kan tadi hidupnya sekitar berapa ya? Sekitar 1,2 juta tahun yang lalu. Sedangkan Picanthropus mojocertensis tadi sekitar 2,5. Artinya kan ini kan kelihatannya kecil, tapi fosil dari Meganthropus itu besar. Kenapa bisa seperti itu dan ditemukan di tempat sama? Harus ada yang besar, ada yang kecil. Itu menjadi misteri sampai saat ini. Aku tidak mau membahasnya karena kalau tidak membahas secara tatap muka itu sulit. Kalau membahas di sini bisa-bisa video ini di take down kah nggak tahu juga kok. Ya itulah take down lah. Oke. Fosil Picanthropus mojocertensis yang berhasil ditemukan berupa tengkorak anak-anak, atap tengkoraknya lah nih. Kalau tengkorak itu kepalanya semuanya. Atap tengkorak itu paling atas, ya iyalah atap kan tengkorak. Rahang atas nih. Nih, nah rahang atas di sini. Rahang bawah tidak ada karena ini cuma aku mengambil satu foto aja. Dan gigi lepas. Jadi gigi lepas tuh ada 6 bepaculan. Ada kayak wah ini bepaculan Nepang. Tuha loh sudah kayak itu loh. Berdasarkan temuan tersebut, ciri-ciri fisik Picanthropus mojocertensis diperkirakan yaitu ciri fisiknya diperkirakan tulang pipi kuat, berbadan tegap, tonjolan kening tebal, otot-otot tengkuk kokoh, muka menonjol ke depan, dan volume otak 6.500 sampai 1.000 cc. Ini diperkirakan kan, ini katanya kan diperkirakan. Kalau diperkirakan tuh bisa iya bisa tidak gitu. Oke, kita lanjut. Picanthropus erectus atau Homo erectus. Picanthropus erectus memiliki daerah persebaran paling luas. Pada tahun 1890, Egon Dobus berhasil menemukan beberapa fosil Picanthropus erectus di Kedongbrubus, Trinil, dan Ngawi. Pada saat ini, nama ilmiah Picanthropus erectus adalah Homo erectus. Para ahli paleoantropologi menduga bahwa Homo erectus berasal dari Afrika. Wow. Jadi dari Afrika ke Indonesia berjalan batisnya lah bonya. Ya lama. Kada ada kapal bahari itu. Homo erectus bermigrasi selama masa Pleistosen sekitar 2 juta tahun yang lalu. Pleistosen itu yang ada di halaman 10, panduannya kita tetap di buku. Silam ditandai adanya manusia purba kan situ. Zaman ini sering dikatakan sebagai zaman es atau glasial. Jadi bisa dikatakan bermigrasinya tuh pada saat antara pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan itu masih bersatu gitu. Diperkirakan aja sih. Ciri fisik Picanthropus erectus atau Homo erectus yaitu badan tegap, hidung lebar, dagu tidak ada. Untung daguku masih ada. Alat pengunyah kuat, berat badan 80 sampai 100 kg, tinggi badan 160 sampai 180 cm. Terdapat tonjolan kening pada dahi, tulang tengkorak berbentuk lonjong, volume otak 250 sampai 1000 cc, dan muka didominasi
oleh bagian rahang yang menonjol. Kenapa menonjol? Karena inilah. Oke, kita lanjut aja ya. Homo sapiens. Homo sapiens artinya manusia cerdas. Tingkat kecerdasan Homo sapiens salah satunya disebabkan volume otak yang jauh lebih besar daripada jenis manusia purba sebelumnya. Homo sapiens diperkirakan memiliki ciri-ciri fisik antara lain tengkorak besar, volume otak diperkirakan ya sekitar 1650 cc, muka datar dan lebar, akar hidung lebar, bagian mulut menonjol sedikit, dahi agak miring di atas rongga dahi yang mana sih? Oh ini dahi. Di atas rongga mata ada busur kening yang nyata. Oh ini nah. Ini replika aja ya. Soalnya yang asli itu kayak ada coklat-coklatnya gitu nah. Tengkorak Homo sapiens yang ditemukan ini cuma replika aja yang putih. Langit-langit mulut besar dan dalam, rahang bawah masif, gigi besar-besar serta tinggi badan sekitar 173 cm. Jenis-jenis Homo sapiens ditemukan di Indonesia yaitu Homo wajakensis, Homo solensis, dan Homo florensis. Homo wajakensis atau manusia dari wajak, yang wajakensis tadi yang ada di peta pertama tadi, ditemukan di lembah Sungai Brantas, Sungai Brantas, Kecamatan Wajak, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Fosil Homo wajakensis ditemukan pada lapisan Pleistosen atas oleh Egondobus pada tahun 1889. Manusia purba ini diperkirakan hidup pada 40 sampai 25.000 tahun yang lalu. Koenigswald mengategorikan Homo wajakensis adalah jenis Homo sapiens atau manusia cerdas karena sudah mengenal upacara penguburan. Wow. Jadi manusia katanya sih, kata si Koenigswald tadi. Jadi manusia yang pertama itu ditemukannya itu ya mati ya dibuang aja gitu. Oke, selanjutnya Homo soloensis. Kalau Homo tadi kan kalau yang ada di buku itu yang ada di halaman 12 tuh nah, Homo tuh ya Pithecanthropus tadi. Iyalah ya. Ya. Tahu. Oke, kita lanjut. Fosil Homo soloensis pertama kali ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1931 sampai 1934 di daerah Ngandong, tepi Sungai Bengawan, Solo. Selain itu, fosil Homo soloensis ditemukan di Sambung Macan dan Ngawi. Manusia purba Homo soloensis diperkirakan hidup pada tahun 900 sampai 200.000 tahun yang lalu. Oke. Dan 900 sampai 200.000 tahun yang lalu. 200.000. Oh, ada apa? Homo florensis ditemukan oleh para ilmuwan dari Australia pada tahun 2003 dalam ekskavasi di Gua Liang Bua, Flores. Manusia purba ini hidup di Kepulauan Flores sekira 18.000 tahun yang lalu. Menurut tim ilmuwan yang menemukan fosil tersebut, Homo florensis merupakan keturunan sapiens Homo erectus yang hidup di Asia Tenggara sekitar 1 juta tahun yang lalu. Akibat proses seleksi alam, tubuh mereka berevolusi menjadi bentuk lebih kecil. Oh, balus. Ya. Dalam jurnal ilmiah Nature, kayak apa cara bacanya? Aku bahasa Inggris kok jeblok, Bang.
Jeblok. Ya bisa-bisa aja tapi ya sedikit lah gitu. Para ilmuwan menjelaskan Homo floresiensis sebagai spesies sapiens spesies baru manusia. Sementara itu menurut Toko Jacob, Homo floresiensis bukan merupakan spesies baru, melainkan nenek moyang dari orang-orang Katai di Flores yang menderita penyakit mikrokefalia, yaitu bertengkorak kecil dan berotak kecil. Oke, jadi yang namanya orang-orang Katai itu sampai sekarang itu masih ada hidup di Pulau Flores, yaitu orang-orang kerdil yang ya mukanya itu bukan muka orang Indonesia ataupun bukan muka orang sana, tapi kalau replikanya itu mukanya itu mirip dengan orang pada manusia purba tapi berbentuk kecil tuh dalam arti di bawah 160 cm gitu. Ya bisa dibilang orang kerdil ya kada kerdil benar kayak itu nah. Oke. Jadi kalau membahas tentang jenis-jenis manusia purba ini, kalian cuma cukup mendengarkan aja, tidak perlu kalau mau mengomentari atau mau bertanya silakan komentar di bawah dengan menyebutkan nama dan kelas lah supaya aku bisa merekap nilainya. Kalau untuk membahas tentang jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia itu, kita sebagai orang Indonesia itu cukup untuk mengetahui aja, karena untuk melihat langsung fosil-fosil yang ada ini kita bukan tidak lah, tapi seharusnya itu bisa berkunjung langsung ke museum Sangiran yang ada di Jawa Timur itu. Masalahnya adalah duitnya kan ada. Ada kalau jadi sekolahan lain ada, ya iyalah ada punya BSPP, terus nang pangerannya tuh tabungannya ada, duitnya sugi-sugi saurang SMA 6 ya di antara miskin atau kaya itu nah. Ya sabar aja gitu lah. Jahat tuh kan kawan. Ada kok warnanya beda lah. Oke, sampai sini saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Minggu depan kita akan membahas tentang asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.